Tapi Jatam juga mengatakan bahwa ada perusahaan ibu yang diberikan izin setelah ibu jadi gubernur, meskipun izin itu dari SDM, tapi dan ini ada relasi kuasa di antaranya. Faktanya tidak ada, itu tinggal dibuka aja di kementerian, bisa dilihat. Kalau di OS itu jelas, kapan izin itu diberikan. Semua izin pertambangan saya itu 2020 ke bawah. Jadi saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini. Bisnis tambang ini kan bisnis yang sangat menguntungkan ya. Apalagi dengan situasi percepatan izin dan peningkatan industri pertambangan yang begitu semakin cepat gitu. Kepemilikan saham Sherly sebagai gubernur itu kan juga masih. Sehingga ini membuktikan bahwa ada keuntungan yang didapat atau dinikmatin dari industri pertambangan itu. Konflik kepentingan ini juga masih sangat lekat gitu karena kepemilikan saham tersebut. Kalau dibilang tidak ada undang-undang yang dilanggar, sebenarnya kita bisa menggunakan prinsip bagaimana kepala daerah menjalankan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar. Nah, ketika ada kepentingan kepemilikan saham di perusahaan tambang dan dia menjabat sebagai kepala daerah, potensi konflik kepentingannya sangat kuat. Kemudian ketika industri-industri pertambangan ini menimbulkan dampak-dampak kerugian bagi masyarakat yang dipimpinnya, sehingga ini perlu dipertanyakan tentang bagaimana prinsip-prinsip asas pemerintahan yang baik dan benar yang dipraktekkan oleh Sherly sebagai gubernur. Kita, gubernur, tidak memiliki otorisasi untuk mengeluarkan izin produksi apapun lagi yang berhubungan dengan tambang. Kita tidak memiliki kewenangan langsung. Tetapi benar, jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur untuk mengirimkan surat kepada kementerian. Undang-undang Minerba ini yang baru itu semakin meninggalkan kompleksitas persoalan pada izin-izin pertambangan karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diuntungkan dalam perizinan usaha-usaha pertambangan. Nah, ketika terjadi kasus izin pertambangan di daerah, kemudian masyarakat daerahnya menolak dan menyampaikan aspirasi kepada gubernurnya atau kepala daerahnya, maka jawaban dari kepala daerah pasti akan menyampaikan kepada pemerintah pusat karena izin yang dikeluarkan adalah kewenangan pemerintah pusat. Semestinya gubernur memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi dan negosiasi kepada pemerintah pusat untuk memastikan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang terdampak dari izin pertambangan ini, bukan hanya sekedar mengirimkan surat dan menyampaikan bahwa kemenangan izin ini bukan di saya sebagai kepala daerah, tapi memastikan perilaku konkret untuk rakyat mendapatkan solusi atau penyelesaian baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kita tahu bahwa pemerintah pusat sangat memiliki kepentingan untuk pengelolaan sumber daya alam di daerah, dan kita tahu bagaimana situasi oligarki yang terjadi saat ini untuk oligarki pertambangan. Pemerintah pusat diisi oleh mereka para pelaku izin pertambangan seperti Bahlil sebagai Menteri ESDM memiliki banyak usaha tambang. Kemudian
Luhut Binsar Panjaitan, dia juga memiliki usaha pertambangan. Kemudian Erick Thohir juga memiliki usaha pertambangan. Itu adalah lingkar-lingkar bisnis pertambangan. Bahkan presiden kita sendiri itu juga memiliki bisnis pertambangan. Ketika ada persoalan protes izin pertambangan dari daerah, gubernur menyampaikan kepada pemerintah pusat, dan ini seakan menjadi lepas tanggung jawab pemerintah daerah, diserahkan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikannya. Akhirnya masyarakat dihadapkan pada situasi ketidakpastian hukum. Jadi saling lempar-lemparan, dan ini akhirnya tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah. Karena tadi perkawinan oligarki tambang baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu terjadi. Masa depan Maluku Utara itu kita harus melakukan diversifikasi karena pertambangan ini kan jangka pendek. Oleh karena itu sebenarnya untuk kita bisa menikmati hasil dari multiply effect dari pertumbuhan ekonomi di tambang, kita harus diversifikasi di perikanan dan pertanian. Ya, kalau kita bicara tentang ini masuk akal atau tidak, sebenarnya melihat dari dampak kerusakan alam yang ditimbulkan oleh tambang atau daya rusak yang ditimbulkan oleh tambang, maka ini menjadi hal yang sangat mustahil. Ketika alamnya sudah rusak, sumber airnya rusak, komposisi lahannya rusak, bagaimana penguatan ekonomi kembali kepada ekonomi yang lain ketika alamnya sendiri sudah mengalami kehancuran. Saya rasa apa yang disampaikan itu menjadi hal yang menurut kita itu sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kalau bicara tentang pertanian, ketika lahannya sudah rusak, baru bicara tentang pertanian. Kalau bicara tentang perikanan, airnya sudah tercemar air tambang, baru bicara tentang kesiapan untuk ekonomi perikanan. Ya, ini menjadi logika yang sesat karena sesuatu yang sudah rusak diharapkan mampu untuk bisa menghasilkan ekonomi kerakyatan, diversifikasi ekonomi dalam bentuk lain. Sedangkan eksploitasi pertambangan sudah begitu masif, sudah begitu kuat, alam sudah begitu hancur. Dan untuk mengembalikan dari kehancuran pertambangan ini, waktu yang dibutuhkan sangat lama, sangat panjang. Rentan waktu yang lama ini, masyarakat akan diberikan kehidupan yang seperti apa? Saya berencana untuk membagi setiap 1 hektar kepada 1 keluarga. Untuk mereka yang selama ini hidup, lahan adatnya diambil untuk kemudian dikonversi menjadi IUP dari pusat, akan kita inventariskan dan kita ganti. Ada program pemerintah juga melalui GTRA untuk pemanfaatan lahan milik negara yang kemudian bisa diberikan kepada masyarakat. Kalau bicara tentang ganti rugi penyiapan lahan seluas 1 hektar untuk 1 kakak warga terdampak, ini tidak akan sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan. Karena apa? Kehidupan sosial masyarakatnya, kehidupan budaya masyarakatnya sudah hancur oleh tambang. Nah, dengan penyediaan lahan baru, maka masyarakat tercabut dari lingkungan sosial masyarakatnya yang dia sebenarnya sudah turun-temurun tinggal di situ. Dan itu sebagai kekuatan sosial bagi masyarakat yang sebelum ada tambang, kehidupan itu berjalan. Tapi setelah dihancurkan oleh tambang, penyelesaian tidak hanya sebatas pemberian ganti rugi 1 hektar lahan tersebut. Tapi bisa juga dilihat bagaimana komitmen untuk memastikan penyelesaian pertambangan tidak hanya berprinsip pada sebatas ganti rugi. Karena pertama, ketika penggantian lahan, bagaimana dengan masyarakat adat yang tercabut dari lingkungan tempat tinggalnya? Karena kalau bicara masyarakat adat, ini adalah masyarakat komunal. Kepemilikan lahannya
bukan kepemilikan individu. Yang kedua, dengan kehidupan perekonomiannya yang di lahan sebelum terdampak tambahan, dia berkebun, bertani, secara komunal, secara bersama-sama. Nah, ketika penggantiannya dilakukan dan mereka terpecah-pecah, bagaimana kondisi kehidupan masyarakat adatnya? Apakah dengan penggantian ini malah justru semakin menghilangkan identitas masyarakat adat tersebut? Menurut kita, ini bukan penyelesaian persoalan, bukan penyelesaian substansi dari persoalan. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana izin-izin pertambangan yang terjadi, izin-izin pertambangan yang sudah dikeluarkan, seyoganya memang ada komitmen untuk dicabut sesuai dengan keinginan masyarakat agar masyarakat bisa melangsungkan hidupnya dalam upayanya untuk menjaga bagaimana lingkungan hidup yang baik dan sehat dan keberlanjutan mereka itu terus terjaga. Bahwa ada masyarakat nelayan semakin susah mencari ikan, ya itu fakta. Bahwa saya menyayangkan hal itu terjadi, ya. Bahwa apakah saya hari ini bisa menyetop tambang? Tidak. Ya, kalau tanggapan saya mendengarkan statement-statement atau penjelasan dari Sherly sebagai Gubernur Maluku Utara, merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terdampak tambang, di mana izin-izin pertambangan di Maluku Utara sudah sangat masif dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi hal yang paling penting bukan bicara tentang soal ganti rugi, tapi meneruskan harapan dan keinginan masyarakat agar izin-izin pertambangan ini dicabut, terlepas dia memiliki tambang atau bukan, ya dia tetap harus menyampaikan itu. Ini sebagai pembuktian kalau memang dia tidak merasa memiliki konflik kepentingan tentang perizinan pertambangan itu. Maka komitmen itu bisa ditagih melalui posisi dia sebagai kepala daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk mencabut perizinan pertambangan yang dikeluarkan di wilayah Maluku Utara. Tapi Jatam juga mengatakan bahwa ada perusahaan ibu yang diberikan izin setelah ibu jadi gubernur, meskipun izin itu dari SDM, dan ini ada relasi kuasa di antaranya. Faktanya tidak ada, itu tinggal dibuka aja di kementerian, bisa dilihat. Kalau di OSOS itu jelas kapan izin itu diberikan. Semua izin pertambangan saya itu 2020 ke bawah.